Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aulia Irfana akan menjelaskan materi Kapita Selekta SMP kelas 9 bab 8 yaitu bidang kartesius. Selamat menyaksikan. Bidang kartesius. Peta konsepnya di sini yang pertama pengantar bidang kartesius dan yang kedua jarak 2 titik. Pengertian koordinat. Koordinat adalah letak suatu titik yang ditulis x, y, di mana x disebut absis dan y adalah ordinat. Cara menentukan titik pada sistem koordinat kartesius. Garis yang berpotongan dengan sumbu x dan sumbu y di titik 0 disebut titik pusat. Ini adalah titik pusatnya. Untuk pada bagian atas sumbu y mempunyai nilai positif dan bagian bawah sumbu y mempunyai nilai negatif. Begitu pula dengan sumbu x, di mana sumbu x mempunyai nilai positif yang sebelah kanan dan negatif yang sebelah kiri. Selanjutnya ada contoh di sini. Nomor 1, tentukan posisi titik koordinat pada bidang kartesius bila diketahui koordinat E 2,2, F negatif 2,1, G negatif 3, min 3. Di sini yang pertama adalah titik E. Titik E ini pada X-nya 2 dan Y-nya 2. Ini pada X-nya 2 dan Y-nya 2. Lalu titik F. F-nya negatif 2, X-nya dan Y-nya 1. Dan titik G. Titik G ini sumbu X-nya adalah negatif 3 dan sumbu Y-nya negatif 3 juga. Selanjutnya, sifat bidang kartesius. Di dalam bidang kartesius ini mempunyai 4 kuadran, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kuadran 1 bernilai positif karena di sini sumbu X dan sumbu Y-nya positif semua. Lalu kuadran 2 bernilai negatif karena di sini sumbu X-nya negatif dan sumbu Y-nya positif. Maka kuadran 2 bersifat negatif. Lalu kuadran 3. Di kuadran 3 ini sumbu X mempunyai nilai negatif dan sumbu Y juga mempunyai nilai negatif. Maka kuadran 3 bersifat negatif. Yang terakhir kuadran 4. Pada kuadran 4, sumbu X mempunyai nilai positif dan sumbu Y juga mempunyai nilai positif, sehingga sifat pada kuadran 4 yaitu positif. Next, menentukan jarak. Langkah-langkahnya yaitu, yang pertama, tentukan koordinat dari kedua titik tersebut. Misalkan, koordinat dari dua titik tersebut adalah X1 dan Y1 dan X2, Y2. Lalu langkah kedua, hitung jarak dari dua titik tersebut dengan menggunakan rumus berikut. Rumusnya adalah akar X1 min X2 kuadrat plus Y1 min Y2 kuadrat. Lalu langsung saja kita ke penerapannya ya. Ada contoh soal di sini. Tentukan jarak AB jika A adalah 2,5 dan titik B 8,13. Maka X1 Y1-nya ini X1-nya 2 dan Y1-nya 5. Lalu X2-nya 8 dan Y2-nya 13. Lalu kita masukkan ke rumus berikut. AB sama dengan akar 8 min 2 kuadrat ditambah 13 min 5 kuadrat. 8 dikurangi 2 adalah 6, lalu dikuadratkan. Lalu ditambah 13 dikurangi 5 adalah 8, lalu dikuadratkan. Hasilnya adalah 36 kuadrat
ditambah 64 kuadrat sama dengan akar 100. Akar dari 100 sama dengan 10. Yang keenam ada menentukan keliling. Di sini ada soal. Tentukan keliling persegi panjang dengan titik A 3,5, B 3,2, C 9,2, dan D 9,5. Di sini ada grafik dari persegi panjang tadi, yaitu titik A 3,5, titik B 3,2, titik C 9,2, dan titik D 9,5. Langsung saja kita menghitung panjangnya. Pada sisi panjang terdapat A 3,5 dan D 9,5, yaitu berada di apsis. Maka panjangnya kita menghitung apsisnya. Apsis D 9 dan apsis A 3, maka 9 dikurangi 3 sama dengan 6. Lalu kita menghitung sisi lebarnya, yaitu pada jarak A dan jarak B. Pada jarak A kita menghitung beda ordinatnya, yaitu ordinat A 5 dan ordinat B 2, maka 5 dikurangi 2 sama dengan 3 satuan. Maka menghitung kelilingnya, yaitu rumusnya keliling persegi panjang sama dengan 2 kali panjang tambah lebar, di mana sama dengan 2, 6 itu panjangnya dan 3 itu lebarnya. Maka hasilnya adalah 2 kali 6 tambah 3 sama dengan 2 kali 9 atau hasilnya 18. Contoh aplikasi kehidupan nyata. Di sini ada soal, diketahui sebuah kebun binatang berbentuk trapesium. Jika kebun binatang ini digambarkan pada bidang kartesius, maka koordinat titik-titik sudutnya adalah A 3,5, B 3,2, C 9,2, dan D 7,5. Koordinat ini diukur dalam satuan dekameter. Hitunglah luas kebun binatang tersebut. Lalu kita gambar pada sebuah bidang kartesius ya. Di sini A 3,5, B 3,2, C 9,2, dan D 7,5. Gambar dan hubungkan titik-titik sudut pada bidang kartesius hingga membentuk trapesium. Lalu kita hubungkan titik-titik sudut ini dan membentuk trapesium. Pada garis B1 dan B2 merupakan sisi sejajar. Yang pertama kita mencari B1. B1 di sini kita memakai apsis karena merupakan sisi horizontal. Apsis pada titik D yaitu 7 dan apsis pada titik A yaitu 3. Maka 7 dikurangi 3 sama dengan 4 satuan. Dan B2 di sini kita juga memakai apsis pada titik C dan titik B. Apsis pada titik C yaitu 9 dan apsis pada titik B yaitu 3. Maka 9 dikurangi 3 sama dengan 6 satuan. Dan di sini juga ada H. H itu adalah tingginya, yaitu antara titik A dan titik B. Maka karena H di sini adalah vertikal, maka kita menggunakan titik ordinat, di mana titik ordinat pada A yaitu 5 dan B yaitu negatif dan B yaitu 2. Maka 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Di sini ada rumus luas trapesium. Rumus luasnya yaitu setengah kali H kali B1 tambah B2 atau setengah kali tinggi kali jumlah sisi sejajar. Di sini kita bisa memakai setengah atau dengan 0,5.
maka kita masukkan saja yang tadi 0,5 kali hanya 3 dan dikali B1 ditambah B2. B1-nya di sini adalah 4 dan B2-nya di sini 6, maka 4 tambah 6. Hasilnya sama dengan setengah kali 3 kali 10. 3 dikali 10 hasilnya 30 dibagi 2 sama dengan 15. Jadi luas kebun binatang tersebut adalah 15 dekameter persegi. Sekian dan terima kasih. Demikian video penjelasan saya mengenai bidang kartesius. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.